Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar proposal. Dan tidak luput saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pindo Witoko SPIMP selaku dosen pembimbing saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan proposal proyek mandiri saya yang berjudul Pendederan 1 Ikan Gurame di Kolam Terpal. Agenda presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama pendahuluan dan yang kedua metodologi. Pendahuluan. Ikan gurame Osporonemus gurame merupakan salah satu jenis ikan air tawar asli Indonesia yang sudah lama dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat karena rasa dagingnya yang lezat sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Subsistem pembenihan ikan gurame meliputi kegiatan pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan telur, dan perawatan larva hingga menghasilkan benih. Khairuman dan Khairul 2005. Pendederan ikan gurame di kolam terpal. Pengelolaan di kolam terpal ini lebih efektif, cara membersihkannya lebih mudah, serta kebersihan air kolam lebih terjaga. Ikan gurame tetap menjadi salah satu komoditas andalan di kalangan pembudidaya air tawar. Harga jual yang cukup tinggi dan stabil di pasaran serta permintaan yang tetap tinggi menjadi daya tarik utama ikan yang biasa hidup di rawa ini. Untuk mengembangkan usaha pendederan atau pembesaran benih ikan gurame, lokasi kolamnya bisa kita buat sendiri. Tidak seperti biasanya, pendederan yang akan kita lakukan bukan di kolam tanam, melainkan di kolam terpal. Pendederan 1, yaitu pemeliharaan dari larva ikan gurame hingga mencapai panjang 1-2 cm. Gobo oyong. Selama pemeliharaan 40 hari. Ukuran kolam terpal 3x5 dan tinggi air 25 cm. Larva yang dipelihara sebanyak 15.000 ekor. Jenis pakan alami cacing sutra dan frekuensi pemberian pakan 2 kali sehari. Selanjutnya, tujuan proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan survival rate atau SR pada larva ikan gurame dan untuk menghasilkan benih yang unggul. Kerangka pikir. Ikan gurame Osporonemus gurame merupakan salah satu jenis ikan air tawar asli Indonesia yang sudah lama dibudidayakan dikonsumsi masyarakat karena rasa dagingnya yang lezat sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun permasalahan dalam pendederan 1 pada ikan gurame ini tingginya tingkat kematian dan rendahnya dalam pemeliharaan larva karena umurnya masih sangat kecil. Maka dari itu, untuk pendederan 1 ikan gurame di kolam terpal ini diharapkan dapat menghasilkan benih ikan gurame yang unggul. Kontribusi. Dengan adanya kegiatan proyek mandiri ini, diharapkan dapat memberi dan menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat khususnya para petani ikan gurame mengenai peningkatan pada tebar untuk menghasilkan produksi benih yang optimal pada tahap pendederan 1 dan dapat memberikan solusi untuk memudahkan pembudidaya yang akan melakukan kegiatan budidaya ikan gurame di kolam terpal. Dan selanjutnya metodologi. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan proyek mandiri ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober hingga 26 November 2020. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan di kolam terpal Laboratorium D Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Alat dan bahan yang digunakan. Alat kolam terpal berukuran 3x5 meter, penggaris diometer, pH paper, termometer batang, timbangan digital, batu aerasi, selang aerasi. Bahan benih ikan gurame,
cacing sutra, probiotik, bleaching methylene blue. Dan selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, persiapan wadah dan media. Persiapan media pemeliharaan larva dan persiapan media pendederan. Persiapan media pemeliharaan larva. Dalam kegiatan ini, pemeliharaan larva ini dilakukan di ember. Langkah persiapan media larva yaitu membersihkan ember menggunakan air hingga bersih. Lalu ember diisi air setengah ember. Persiapan media pendederan. Dalam kegiatan proyek mandiri ini, media yang digunakan merupakan kolam terpal dengan berukuran 3 x 5 meter dengan tinggi 25 cm. Berhubung kolam terpal sudah tersedia, maka selanjutnya membersihkan kolam terpal dengan air dan melakukan pengeringan selama 1 hari. Dan yang kedua, pengisian air. Terlebih dahulu pengisian air di ember. Sebanyak setengah ember untuk pemeliharaan larva ikan gurame. Dan selanjutnya membersihkan kolam terpal karena kolam terpal banyak lumut. Setelah kolam terpal sudah dibersihkan dan dilakukan pengeringan selama sehari, selanjutnya pengisian air di kolam terpal dengan ketinggian 25 cm kolam tersebut. Penebaran larva dan benih. Penebaran larva. Jumlah larva yang ditebar sebanyak 15.000 ekor. Proses penebaran larva di media ember. Proses penebaran larva dilakukan proses aklimatasi yang bertujuan untuk mengadaptasikan larva dari air yang ada media sebelumnya dan media yang baru. Dan selanjutnya penebaran benih di media kolam terpal. Larva yang telah dipelihara di ember selama 10 hari selanjutnya dipelihara di media kolam terpal untuk melakukan proses pendederan benih tersebut. Dipindahkan pada pagi hari dengan cara menyerok dan dihitung benih yang masih hidup selama proses pemeliharaan larva. Benih ditampung dalam plastik yang terbuka, selanjutnya dipelihara di kolam terpal. Selanjutnya, penebaran benih di media kolam terpal. Larva yang dipelihara selama 10 hari, selanjutnya dipelihara di media kolam terpal untuk melakukan proses pendederan benih tersebut. Dipindahkan pada pagi hari dengan cara menyerok, dihitung benih yang masih hidup selama proses pemeliharaan larva. Benih ditampung dalam plastik yang terbuka, selanjutnya dipindahkan di kolam terpal. Selanjutnya, pemeliharaan dan pemberian pakan. Pemeliharaan dalam pemeliharaan ikan gurame di ember dengan menambahkan aerasi dan pemberian bleaching methylene blue di dalam ember yang terisi larva ikan gurame agar larva tersebut tidak mengalami penjamuran. Dan selanjutnya pemeliharaan benih ikan gurame di kolam terpal. Dipelihara selama 40 hari dengan pemberian pakan alami dengan cacing sutra, penambahan aerasi di kolam terpal selama pemeliharaan tersebut, dan pemberian probiotik. Dan selanjutnya pemberian pakan. Larva ikan gurame yang belum menetas memerlukan pakan dari luar, dikarenakan ikan gurame yang baru menetas masih mempunyai kuning telur pada larva. Ikan gurame pemberian pakan dari luar tubuh jika kuning telur sudah habis atau pada umur 11 hari. Pakan yang diberikan yaitu cacing sutra atau Tobipac. Pemberian pakan cacing sutra hingga larva berumur 40 hari. Cacing sutra diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Dan selanjutnya sampling. Sampling dilakukan dengan cara mengambil benih secara acak sebanyak 20 ekor dari total jumlah benih yang dipelihara. Dilakukan selama 2 minggu sekali. Dan selanjutnya panen.
Panen dilakukan selama 40 hari. Panen ikan gurame dilakukan dengan menyurutkan air dengan pemasangan selang ke kolam sedikit demi sedikit. Pasang waring lembut untuk menampung benih yang keluar. Dan selanjutnya parameter pengamatan. Survival rate atau SR dan pertumbuhan panjang mutlak. Dan selanjutnya pengamatan kualitas air. Yang pertama itu suhu. Suhu diukur menggunakan termometer batang. Pengukuran suhu dilakukan setiap hari dengan pengecekan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. pH. pH dilakukan menggunakan kertas lakmus dan pengukuran dilakukan selama pemeliharaan, yaitu 2 minggu sekali pada kegiatan pemeliharaan. Dan selanjutnya DO. Pengukuran DO dilakukan 2 minggu sekali selama pemeliharaan. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berantem.